Siklus air hujan. Tematik tema 5 kelas 3. Apakah kalian tahu ini video apa ya? Ya, benar sekali. Ini adalah video turunnya hujan. Awan mendung yang ada di langit menurunkan hujan. Apakah kalian tahu bahwa Allah sudah menjelaskan ayat tentang hujan? Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Masya Allah, Allah sudah menjelaskan bagaimana turunnya hujan, dan ketika hujan kita sangat bergembira. Apakah kalian senang ketika turun hujan? Wah, ternyata kita semua senang ya dan bergembira ketika turunnya hujan. Berarti benar kata Allah. Lalu bagaimana ya siklus air hujan? Apakah kalian tahu? Jika belum tahu, mari kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus air hujan. Mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya bantu Bapak ya untuk subscribe channel ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ar-Rum bahwa proses terjadinya hujan yaitu ada beberapa proses. Yang pertama yaitu proses evaporasi dan transpirasi, atau bahasa sederhananya yaitu proses penguapan air dari laut ataupun danau dan dari tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses kondensasi. Kondensasi bahasa sederhananya adalah proses terbentuknya titik-titik air menjadi gumpalan awan. Proses yang terakhir yaitu proses presipitasi, atau bahasa sederhananya yaitu proses terjadinya hujan. Wah, Masya Allah, ternyata hujan yang Allah ciptakan itu sesuai ya dengan Quran Surat Ar-Rum. Setelah proses turunnya hujan, maka air akan ditampung di permukaan bumi dan ada yang menyerap ke dalam tanah dan ada pula yang mengalir ke aliran-aliran air seperti sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Kita jelaskan. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Selanjutnya yaitu proses transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Proses yang selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Atau bahasa lainnya adalah turunnya hujan. Mari kita ingat sekali lagi proses turunnya hujan. Proses yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Proses ini disebut juga sebagai proses penguapan. Yang selanjutnya yaitu proses kondensasi. Proses kondensasi ini adalah proses penggumpalan titik-titik air menjadi awan yang siap untuk diturunkan dalam proses presipitasi atau proses turunnya hujan. Setelah diturunkan ke muka bumi, maka air akan diserap oleh tanah dan dialirkan ke muara, sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Masya Allah, Allah sangat luar biasa ya membuat siklus air sedemikian rupa. Sekian pembelajaran kali ini tentang siklus air. Jangan lupa klik subscribe
dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Kunjungi juga media sosial kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.